terjadi di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lord Yesus, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Glory. Kami rindu kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan. Pribadi-Mu hadir di tempat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Lord Yesus, kami sembah. Haleluya. Glory Tuhan, urapi kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Layakan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ajaib, ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yesus, urapan-Mu mengalir. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Menjamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus, ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan, membawa pujian penyembahan. Haleluya. Terima kasih
menikmati hadirat-Mu. Kami rindu menikmati lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan.
Sungguh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau pimpin acara mulai awal, pertengahan hingga akhir. Engkau pimpin pujian, semua pekerja yang turut bekerja pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Teristimewa untuk hamba-Mu yang Kau sudah siapkan untuk menjadi saluran berkat melalui firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kami berkumpul dan kami yakin setiap kuasa kegelapan sudah dihancurkan dan kami bebas untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita bersuka cita pagi ini. Amin. Saudara bersuka cita. Walaupun ada tantangan, tapi ada ketenangan di dalam Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Kita mau memuliakan Dia. Betapa hebat, betapa kuat Allah yang kita sembah. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersuka cita, menaikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Betapa
surga bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Sekali lagi, berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Amin. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala pertama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Saudara percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang begitu baik. Apa yang sedang saudara alami hari-hari ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan mengerti setiap tetesan air mata kita. Dengan darahnya yang mahal, Dia sudah menebus saya dan saudara. Betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya padamu kami berseru Tuhan. Engkau andalan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dengan darah-Mu Engkau telah tebus kami Tuhan. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidup.
dengan darah-Mu. Kau tebus dosaku, dan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Yesus, 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 ku berseru, haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Dengan darah-Mu Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa Tuhan yang tukar hidupku. Haleluya, terima kasih. Aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah. Mari anak-anak Tuhan kita berseru, haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Mu. Yesus, 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 panggil nama-Mu. Yesus, Yesus, panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Mu. Haleluya, haleluya. Dengan darah-Mu Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau menebus segala salah dosa kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala berkat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Firman yang hidup, yang menguatkan kami. Firman yang memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka hati kami untuk diisi oleh firman Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada bulan ini kita sudah masuk di hari yang ke-7 di bulan November. Tidak lama lagi kita masuk di tahun yang baru. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Saudara,
Buka hati saudara supaya firman Allah ini menjadi berkat kekuatan di dalam hidup kita. Firman Allah pagi hari ini akan berbicara tentang kuasa darah Yesus. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14, firman Allah berkata demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia di sini adalah Tuhan Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana nama Yesus, bagaimana darah Yesus itu menghapus, menyucikan kita. Mari kita perhatikan dulu tentang ayat ini. Dikatakan Yesus di ayat yang ke-14 ini, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, sama dengan saya dan saudara. Yesus yang adalah Allah, dia menjelma menjadi manusia, supaya apa? Mendapat bagian dalam keadaan kita, supaya Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Dan dikatakan, dan dia mati, kemudian dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Yesus mati di atas kayu salib untuk supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Mari kita perhatikan dulu saudara-saudara tentang bagaimana Allah itu datang ke dalam dunia ini menjadi seperti manusia. Coba kita lihat saudara-saudara. Kita perhatikan dulu tentang Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat 1. Ini adalah ayat yang kita gunakan saudara-saudara, bagaimana pribadi daripada Allah itu menjelma menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1, kemudian kita lihat ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita bandingkan dengan Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia berfirman. Nah, firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjelma menjadi manusia. Ayat yang ke-14 dikatakan, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dia menjadi daging dan dikatakan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Makanya Ibrani tadi mencatat bahwa dia yang adalah Allah menjelma menjadi manusia, supaya dia tahu keberadaan manusia. Dan saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa Allah memiliki tubuh manusia? Supaya Yesus itu mati, kemudian dia mencurahkan darahnya, dan oleh darahnya dia membayar segala dosa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah dia datang di dalam dunia ini supaya kita yang berdosa ini terpisah. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia semua berdosa. Tetapi Yesus datang. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia membayar kita dengan darah yang begitu mahal. Oleh kematiannya di atas kayu salib, darahnya tercurah. Dan dia bawa darahnya itu kepada Bapa, dan dia membayar segala hutang dosa kita. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Nanti kita akan perhatikan sebentar itu saudara-saudara, bagaimana dia membawa darahnya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tetapi ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, betapa mulia dan berharganya karya Yesus di atas kayu salib. Makanya betapa kita harus menghormati, menghargai karya Yesus itu. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini mari kita akan melihat ada 3 hal yang kita akan perhatikan bagaimana darah Yesus itu betapa berharganya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29, kemudian kita akan lihat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Yohanes 1 ayat yang ke-29 dikatakan begini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Pertama, saudara-saudara, darah Yesus. Yesus menghapus segala dosa kita. Darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Coba kita lihat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, bahwa darahnya menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan begini, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa darah Yesus itu sudah menyucikan kita dari dosa. Mungkin latar belakang kita, kehidupan kita yang lama penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, Dia menyucikan kita dari segala dosa. Saudara, kata menyucikan ini memakai kata katariso, artinya memurnikan, menyucikan, membersihkan, menghapus, mentahirkan. Jadi saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita memandang kepada salib Yesus, Dia menyucikan kita. Dengan iman kita berkata bahwa Tuhan sudah membersihkan, sudah menghapuskan dosa kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata mentahirkan di sini sama dengan Yohanes 10 ayat yang ke-8, ketika Yesus mentahirkan seorang kusta. Dia menyembuhkan, karena pada waktu itu orang kusta adalah orang-orang yang disingkirkan. Mereka dikatakan najis. Tetapi ketika Yesus datang menyembuhkan, mentahirkan orang kusta itu saudara-saudara, dia disembuhkan. Kutuk dosa dihapuskan. Dia sudah menjadi tahir. Kita yang dahulu berdosa, saudara-saudara. Tetapi oleh karena darah Yesus, Dia menghapuskan dosa kita. Saudara-saudara, iblis dia mencatat dosa kita, tetapi Yesus datang menghapus segala dosa kita. Makanya di dalam Yesus ketika kita datang, Dia menghapus dan Dia mengampuni dan melupakan. Beda dengan manusia, saudara-saudara. Selalu ingat kesalahan, selalu ingat dosa, selalu ingat hal-hal yang buruk. Tetapi pribadi daripada Allah kita di dalam Yesus, ketika Dia mengampuni, Dia melupakan. Makanya kita bersyukur, saudara-saudara, pagi hari ini Tuhan sudah menyucikan, menghapuskan kita dari segala dosa kita. Jangan ada intimidasi lagi, saudara-saudara. Iblis, dia selalu mengingatkan. Dia selalu mengingatkan kita tentang dosa kita. Tetapi Allah sudah menghapus. Nah, saudara-saudara, bahkan ketika Yesus menghapus ini, Dia menyucikan sampai dasar hati kita. Coba kita lihat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14.
Saya mau katakan pagi hari ini supaya jangan lagi mau diingatkan lagi, dituduh oleh iblis bahwa kamu berdosa, kamu tidak layak. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan melayakkan kita. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Betapa lebih darah Kristus yang oleh roh yang kekal mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara, jangan mau lagi diintimidasi, diingatkan lagi, dituduh lagi oleh iblis tentang kesalahan perbuatan kita, sehingga kita berkata, saya tidak layak. Tetapi Tuhan sudah melayakkan kita. Amin. Jangan sampai, saudara-saudara, kenapa tidak mau melayani? Kenapa tidak mau? Saya masih banyak dosa. Tuhan sudah hapus dosa kita. Tuhan sudah ampuni kita. Makanya saudara-saudara, betapa darah Yesus itu, kalau dia sudah menyucikan, dikatakan dia mempersembahkan dirinya sendiri. Dikatakan firman Allah, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Saudara-saudara, ada perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia, Tuhan sudah sucikan, Tuhan sudah hapus. Dan ketika Tuhan hapus, dia sudah melupakan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Jangan mau lagi diintimidasi, dituduh oleh iblis, wah kamu tidak layak, kamu berdosa. Tetapi saudara-saudara, Tuhan sudah menghapus segala dosa kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa dosa kita sudah dihapuskan, mari kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam pertobatan. Kata pertobatan memakai kata metanoia. Artinya kita berbalik 100%. Ketika perbuatan kita tahu itu salah, kita berhenti, kemudian kita berbalik kepada kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Pagi hari ini kita sudah disucikan oleh Tuhan. Jangan lagi mau diintimidasi oleh iblis. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kemudian kita lihat yang kedua, darah Yesus itu apa? Menebus kita. Kita lihat tadi 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Sampai di sini dulu. Ayat yang ke-18, kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Segala dosa, kesalahan yang diwarisi oleh nenek moyang kita, oleh orang tua kita yang dahulu, sudah ditebus oleh darah Yesus. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan uang yang banyak, bukan dengan tanah yang besar, tetapi saudara-saudara, dikatakan ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal. Darah Yesus adalah darah yang mahal. Allah itu sendiri, dia datang ke dalam dunia supaya kita yang berdosa ini diampuni. Dikatakan dengan darah Kristus, yang seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Firman Allah katakan bahwa dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Saudara-saudara, kasih Kristus begitu besar dalam hidup kita. Makanya betapa kita bersyukur. Kata menebus di sini ada dua kata. Memakai kata lutro itu dalam bahasa asli, artinya dibeli untuk dibebaskan. Mana itu kata menebus? Itu ayat yang ke-19. Ayat 19. 18, saudara-saudara. 18.
dengan barang yang fana, ditebus. Nah, telah ditebus. Kata ditebus di situ, saudara-saudara, memakai dua kata, yaitu dibeli untuk dibebaskan. Kita dulu terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh kesalahan kita. Tuhan sudah tebus itu, saudara-saudara. Dan dikatakan yang kedua memakai kata aguraso, ditebus untuk dimiliki kembali. Saudara, pada waktu kita sebenarnya milik Allah, Adam dan Hawa bergaul akrab dengan Allah. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka jauh dari hadapan Allah. Tetapi Yesus datang menebus, memiliki kembali. Ini artinya, saudara-saudara, ketika kita ke pasar, kita membeli sesuatu, bukan kita taruh saja begitu saja. Kita ambil, kemudian kita bawa pulang. Sama seperti aguraso ini. Yesus menebus dosa kita. Dia bawa kita kepada Bapa di sorga dengan darahnya. Dia katakan, saya sudah menebus dosa manusia. Makanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Pekerjaannya, apa yang dia lakukan, misi di muka bumi ini, sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib, menebus segala dosa kita. Kemudian apa, saudara-saudara? Dikatakan ayat yang ke-19. Coba kita lihat. Melainkan dengan darah yang mahal ini. Dia bawa kepada Bapa di sorga. Kemudian dia membayar segala hutang dosa kita. Kita yang dahulu terikat oleh dosa. Kita yang dulu hidup di dalam dosa, jadi budak dosa. Tetapi oleh darah Yesus yang mahal, dia berikan kepada Bapa. Dia tebus kita, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia bayar kepada Bapa segala kesalahan dosa kita. Kita yang dahulu berdosa ditebus oleh darah Yesus. Makanya, saudara-saudara, betapa darah Yesus itu berkuasa. Ketika kita nyanyikan lagu darahnya amat kuasa, memang berkuasa, saudara-saudara. Dia menebus kita, menyucikan kita dari segala dosa. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah dibebaskan. Amin. Jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Jangan mau lagi diikat oleh dosa. Dosa yang selalu mengejar kita, kita lepaskan itu di dalam nama Yesus. Kita mau supaya kita menjadi manusia yang bebas di dalam Tuhan. Ada ikatan-ikatan yang mengikat kita. Kita harus bebas, saudara-saudara. Kita harus menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Memang kita belum sempurna, tetapi kita akan menuju kepada kesempurnaan. Makanya di dalam kehidupan kita ini, kita terus melangkah. Kita kadang-kadang jatuh bangun, tetapi Yesus selalu mengangkat kita. Makanya sudah dalam perjalanan kita, jangan sampai kita ada ikatan-ikatan. Mungkin hanya sepele itu, saudara-saudara. Tetapi kita harus lepaskan, supaya kita menjadi pengantin sorga yang suci kudus di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas. Amin. Kemudian kita lihat yang terakhir, saudara-saudara, yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Firman Allah berkata begini. Kristus Yesus, Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu dan pada masa kesabarannya. Dikatakan darah Yesus itu mendamaikan kita. Hubungan antara Allah dan manusia terputus ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi darah Yesus itu dikatakan mendamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga. Oleh dosa, saudara-saudara, kita menjadi seteru Allah. Kita menjadi musuh Allah, firman Allah katakan. Tetapi Yesus datang mendamaikan
Kata mendamaikan di sini saudara-saudara sama seperti ketika di dalam perjanjian lama, di dalam kemah suci itu ada tutup pendamaian. Setiap setahun sekali imam besar itu harus memercikan darah anak domba untuk menghapus dosa daripada bangsa Israel. Jadi dia mendamaikan di sini saudara-saudara supaya ada hubungan antara Allah dan manusia. Dan di dalam Yesus saudara-saudara kita sudah didamaikan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah didamaikan dengan Tuhan, betapa bebas kita datang kepada Tuhan. Jangan lagi kita diintimidasi, jangan lagi kita dikatakan kamu tidak layak, kamu berdosa. Tetapi saudara, kita sudah didamaikan di dalam Yesus. Makanya saudara perhatikan Ibrani 9 ayat yang ke-12. Coba kita baca ini. Ibrani 9 ayat yang ke-12 dikatakan, Ibrani 9 ayat yang ke-12, Ibrani 9 ayat yang ke-12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara, dia sudah masuk di tempat maha kudus, bukan dengan darah anak domba jantan, bukan dengan darah anak lembu. Makanya di dalam kekristenan kita sudah bebas dari hal itu, karena darah Yesus sudah berkorban bagi kita. Dan dikatakan membawa darahnya sendiri. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Kita dulu seteru dengan Allah, tetapi oleh karena darah Yesus kita sudah didamaikan. Makanya pagi hari ini betapa kita bersyukur saudara-saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus percaya diri. Kadang kalau kita tidak percaya diri, ya, kita di dalam satu kalangan yang minoritas, tetapi kita harus percaya diri bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah disucikan, kita sudah didamaikan oleh darah Yesus. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan, betapa kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karya darah Yesus di dalam kehidupan kita. Makanya pagi hari ini saudara-saudara, kita juga akan menikmati darah Yesus. Dengan perjamuan kudus ini kita imani bahwa darah itu sudah menebus kita. Kemudian kita perhatikan saudara-saudara ayat yang terakhir. Kita lihat dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22. Ibrani 9 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, kita hidup di dalam dosa. Kita masih hidup di dalam dosa kesalahan kita. Tetapi kita bersyukur pagi hari ini. Firman Allah mengingatkan kepada kita, darah Yesus sudah tertumpah dan dosa kita sudah diampuni. Amen. Makanya ayat ini dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dalam Taurat dulu, imam besar harus ada korban di situ. Dan akhirnya disalahgunakan oleh imam-imam. Pada waktu bait Allah bukan satu persembahan mereka kepada Allah, tetapi dikomersilkan. Mereka harus bawa itu setahun sekali, ada korban. Makanya kalau saudara perhatikan, Yesus membongkar di halaman ada jual beli, sudah jadi transaksi di situ. Sudah salah mereka. Tetapi saudara-saudara, mari kita kembali kepada Alkitab. Darah Yesus itu, mari kita menjadi gereja yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Gereja yang terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Kalau kita tahu tentang dasar ini saudara-saudara, betapa kita harus menghargai hidup kita. Amin. Kita harus menghargai diri kita, bahwa hidup kita ini sudah ditolong, sudah diberkati oleh Tuhan.
Kita harus percaya diri bahwa Yesus sudah mati bagi saya. Kalau Yesus sudah mati bagi saya, pertanyaannya, apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Tuhan sudah buat banyak kepada kita. Tetapi kadang-kala anak Tuhan, orang percaya, lupa dengan itu. Tetapi pagi hari ini saya mau ingatkan, firman Allah ingatkan, betapa besar pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ayat satu terakhir saudara, saya ingatkan lagi saudara tentang kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kalau kita sudah tahu darah Yesus sudah menebus kita. Coba kita lihat di 1 Korintus itu saudara-saudara, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 20. Nah saudara-saudara, kita perhatikan ini, karena kita sudah menjadi ditebus, kita harus apa saudara-saudara? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bukan siapa? Bukan milik kita saudara-saudara. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli tadi, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Bagian kita adalah mari kita memuliakan Tuhan. Jangan saudara-saudara kita menggunakan tubuh kita ini untuk berbuat dosa, tetapi kita muliakan hidup kita ini untuk Tuhan. Makanya Roma pasal 12 kata, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Persembahan yang saudara bawa kepada Tuhan itu hanya sebagian saja. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan sudah berkorban banyak bagi kita saudara-saudara. Darahnya Dia sudah curahkan. Kita ini masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, nanti satu saat kita ketemu di sorga. Karena firman Allah katakan perbuatan kita itu akan menyertai kita. Apa yang kita lakukan, upah kita itu di sorga. Mungkin sudah di sorga nanti sudah berkata, Tuhan kalau begitu ya, kenapa saya dari dulu tidak buat ini, tidak buat itu? Kenapa dari dulu waktu saya ini, kenapa tidak? Saudara, berapa lama kita hidup di dunia ini? Firman Allah katakan 70 tahun. Mungkin yang dulu itu masih sampai berapa ratus tahun. 70, 80 tahun. 100 tahun ya puji Tuhan. Tetapi di kekekalan itu saudara-saudara tidak ada waktu. Makanya waktu yang Tuhan berikan kepada kita masih hidup ini, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan. Kita gunakan untuk hidup dalam kebenaran. Saudara bekerja dengan baik. Saudara ada di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Saudara biarlah itu selalu memuliakan Tuhan. Jadikan kita anak Tuhan yang menjadi terang. Jangan pakai mulut kita, hidup kita, akhirnya orang tidak datang kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mau ingatkan saudara, kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita menjadi berkat. Dan dikatakan muliakan Allah dengan tubuh. Kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Sudah selesai. Makanya Yesus katakan, betapa kita gunakan hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudara mau menjadi berkat? Amin. Jadi berkat dulu dari sesama kita. Mari kita saling mengasihi. Mari kita ramah dengan orang lain. Sesama kita ramah saudara-saudara. Sesama anak Tuhan, mari kita bergandengan. Gereja-gereja sekarang sudah bahkan anak-anak Tuhan sudah ada kelompok-kelompok. Oh kalau dia beda dengan saya. Jangan begitu saudara. Di dalam Tuhan kita itu satu tubuh di dalam Tuhan. Gereja itu hanya sebagai organisasi supaya kita ada di dalam satu kumpulan, payung hukum ada. Tetapi gereja yang sebenarnya itu kita adalah satu tubuh Kristus. Tapi kadang-kadang kan lain-lain pandangan. Tidak apa-apa saudara-saudara. Yang penting kita satu tubuh di dalam Tuhan. Gereja Tuhan sebanyak satu tubuh itu tidak bisa menjelekan. Coba ada telinga jelekan mulut.
Nggak ada toh. Makanya saudara-saudara, satu tubuh Kristus kita saling mengasihi. Amin. Apalagi jemaat Tuhan GPDI Betania, mari kita saling mengasihi, saling membangun, jangan saling menjelekkan, saling saudara-saudara, kita saling support satu dengan yang lain. Kalau ada salah, tegur dengan baik. Kalau ada kesalahan, mari kita datang. Semua di dalam Tuhan ada jalan keluar. Amin. Makanya sudah pagi hari ini, darah Yesus sudah menyucikan kita. Amin. Jangan lagi kita mau hidup di dalam dosa. Tuhan sudah tebus kita. Jangan lagi kita terus hidup, masih terus terikat dengan dosa-dosa itu sudah. Mari kita mau lepaskan. Amin, saudara-saudara. Pagi hari ini pertama saudara, kita sudah beroleh pengampunan. Amin. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita sudah didamaikan dengan Allah Bapa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa darah Yesus itu sudah menyelamatkan, sudah menebus kita lewat karya Yesus di atas kayu salib. Muliakanlah Allah dengan tubuh. Kita ini adalah anak Tuhan, identitas kita anak Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan kepada kita. Saudara-saudara, mari siapkan hati saudara untuk kita terima perjamuan kudus. Satu kerinduan saya saudara-saudara, karena situasi kondisi ini kan sudah semakin hari semakin membaik. Marilah kita datang beribadah. Mari kita datang kepada Tuhan supaya kita membalas cinta Tuhan. Kita naikkan satu pujian pada satu bukit. Coba mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Jangan lagi diintimidasi. Kadang-kadang iblis datang, dia katakan kamu tidak berharga, kamu tidak layak. Tetapi firman Allah pagi hari ini berkata bahwa kita sudah disucikan oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas. Tuhan sudah membawa darahnya sendiri. Dan dia sudah menebus segala dosa kita. Dan dia sudah menyucikan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita katakan pada satu bukit jauh dari sana. Satu bukit jauh dari sini, kulihat saling berdiri. Soto kayu basah, tanda dosa besar. Di sana Tuhan tukar mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku lihat sisanya Tuhanku yang jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita nyanyikan dari awal. Pada salib melahirkan Raja, dia rasa sengsara. Kisah
jatuh pada kakinya, saudaraku dapat ampun dosa. Ku datang pada salibnya, ku datang, mari datang pada salib Tuhan. Dia menebus segala dosa kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus. Mari kita ingat pengorbanan Tuhan bagi kita. Kita dijadikan benar, kita dikuduskan oleh darah Yesus. Saudaraku dapat ampun dosa. Mari kita seperti oh haleluya, haleluya. Pagi hari ini firman Allah sudah datang dalam hidup kita. Jangan mau lagi diintimidasi oleh iblis yang selalu mengingat kesalahan dan dosa kita. Tetapi mari kita ingat bahwa Yesus sudah menebus kita oleh darah yang begitu mahal. Dia sudah berkorban membawa darahnya sendiri. Kita yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan, kita yang berdosa diampuni oleh Tuhan. Kita lama-lama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau berharga di mata Tuhan, engkau mulia di hadapan Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan. Lama-lama Yesus. Mari kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dia sudah berkorban bagi kita. Mari kita balas segala kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, mari datang kepada Tuhan. Ku datang pada salib itu. Datang pada Tuhan. Datang pada Yesus. Ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat pengorbanan Yesus bagi kita. Manakala kita lupa kita bahwa Yesus sudah berkorban, betapa kita harus menghargai karya Yesus. Kita lakukan dalam Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Dosaku datang. Mari saya undang Pak Ardani masuk ke depan menjadi pelayan perjamuan kudus. Haleluya. Ku lihat cintanya Tuhan. Dia ku jatuh pada kakinya. Saudaraku dapat ampun dosa. Saudara, pagi hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan. Mari kita minta Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kami bagaimana darahnya tersumpah. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa ini diampuni. Terima kasih buat karyamu di atas kayu salib. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Betapa mulia
dahsyatnya karya-Mu bagi kami. Kami menghargai karya-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melayakkan kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Kami berdoa untuk Anda yang akan melayani kami lewat perjamuan. Sucikan, kuduskan, layakkan Tuhan. Dalam pelayanan kami ini memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, Tuhan sucikan, layakkan kami Tuhan untuk terima perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari tetap naikkan pujian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Di tangan saudara ada roti dan anggur yang melambangkan tentang tubuh dan darah Yesus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita ingat bagaimana cinta Tuhan dalam hidup kita. Kita ingat bahwa hidup kita ini hanya kemurahan Tuhan. Kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan kita awali bulan ini, minggu pertama, dengan kita menikmati tubuh dan darah Yesus. Mari sebelum kita akan masuk dalam perjamuan ini, mari kita angkat tangan. Angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum itu mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum, mari kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah menyucikan kita. Tuhan sudah menebus dosa kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda
yang terindah nih Tuhan. Untuk kami Tuhan, Kau beri kesempatan Tuhan menikmati kembali kasih kemurahan Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan Engkau Tuhan pagi hari Tuhan. Kami juga boleh menerima firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami kembali Bapak. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan. Kami percaya Tuhan, ini kecintaan Engkau kepada kami Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau-lah yang memilih kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak perjanjian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat apa yang sudah Tuhan berikan, buat apa yang sudah kami lalui Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu pagi hari Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh diteguhkan kembali Tuhan. Kau yang sungguh mengasihi kami, Kau sungguh menyayangi kami Tuhan, sehingga kami tidak, oh Tuhan, tidak Kau tinggalkan begitu saja Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu Tuhan yang kembali Tuhan menguatkan kami, menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau juga tahu ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Kau tahu setiap kerinduan kami kepada Engkau Tuhan. Kau tahu setiap beban persoalan hidup kami Tuhan. Saya percaya kami pulang dari tempat ini tidak sama saat kami berangkat ke tempat ini. Saya percaya mujizat kemurahan Tuhan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kalau kami juga akan belajar memberi untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita, dengan oh Tuhan, riang Tuhan. Kami percaya apa yang sudah yang mau kami kerjakan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dimuliakan Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tempat ini Tuhan, di mana kami Engkau tanam Tuhan, di mana kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan, menjadi toladan bagi tetangga kanan kiri kami. Percaya Tuhan, kasih Yesus sungguh luar biasa. Kasih Yesus akan menyatakan kemuliaan yang melalui keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa permohonan kami. Percaya Tuhan tetap melanjutkan kebaikan. Amin, amin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan mengucap syukur dan mengalaskan setiap doa permohonan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati pagi hari ini dan kita akan memberikan persembahan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga,
kita. Kuasanya tidak berubah. Kita sudah diberkati Tuhan lewat firman Tuhan, bahkan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebagai pengumuman, kita ada doa pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 4.30 melalui Facebook. Kemudian kita ada ibadah pria pada hari Senin untuk jamnya jam 7 malam, ya. Kemudian hari Selasa ada doa malam jam 7 malam. Kemudian hari Kamis, untuk Kamis ini ada ibadah kaum wanita, membahas tentang anak-anak, ya, dalam mendidik anak-anak. Jadi ibu-ibu, mari kita bergabung dalam ibadah wanita di Zoom mengenai bagaimana kita sebagai seorang ibu melayani anak-anak kita, ya. Puji Tuhan. Kemudian ada hari Jumat doa puasa 15.30 dan ibadah Sabtu ceria jam 4 lewat Zoom. Ibadah remaja di tempat ini jam 6 dan ibadah raya kita hari Minggu pagi jam 8 pagi. Untuk kegiatan Natal anak-anak rencana akan diadakan pada tanggal 18 Desember pada hari Sabtu. Saudara dukung di dalam doa supaya semua berjalan dengan baik. Nanti untuk ibadah Natal, setelah ibadah guru-guru akan datang ke rumah anak-anak. Jadi anak-anak dalam keadaan berpakaian rapi semua karena akan ada foto bersama dengan guru-guru. Puji Tuhan. Itu saja yang jadi pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sepanjang minggu ini kami akan melihat pertolongan Tuhan, akan melihat pemeliharaan Tuhan. Kami sudah menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan dan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau sudah mati bagi kami dan kami mau hidup mempersembahkan tubuh kami bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian baik dalam musik, multimedia, kolektan, yang sudah berdoa Tuhan, bahkan yang sudah menyampaikan firman-Mu, kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang hadir di tempat ini berkat secara khusus menjadi bagian kami. Bagi yang beribadah di rumah juga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur, kami percaya kami yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang berdoa sudah dikuatkan, diberi penghiburan yang daripada Tuhan. Bahkan yang lemah, yang sakit sudah dijamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kami percaya kuasa-Mu sudah mengalir, memberikan kesembuhan bagi kami. Kami yang datang di dalam kekurangan, kami percaya Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberi jalan keluar. Kami berdoa pagi hari ini berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Setiap pergumulan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sanggup menolong, membuka jalan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Berkati jam-jam doa, jam-jam ibadah kami Tuhan.
biar kami terus menikmati hadirat Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan sukacita, kami pulang membawa kekuatan yang baru, semangat yang baru dalam kami melewati setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati, berikan dia kesehatan dan kekuatan, berkati pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua kami pagi hari ini sudah ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Yang sudah memberi persembahan, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kebuka tingkap-tingkap langit surgawi, memberkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah berkorban mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.